Sudah bersama kita ada Bapak Dr. Sahara Manulang, beliau adalah Kepala Unit Donor PMI Kota Tangerang Selatan. Dr. Suhara, selamat siang Dr. Suhara. Selamat siang Dr. Suhara, boleh diaktifkan audionya? Oh ya, selamat siang Mbak Tasya. Iya, Dr. Suhara, ini bagaimana evaluasinya sampai sejauh ini? Bagaimana vaksinasi di Kota Tangerang Selatan sendiri? Ya, kita bersyukur secara target sasaran ya, dari 12 tahun ke atas ini seluruhnya ada 1.073.266 orang. Dan sampai hari ini sudah tercapai 75,9% vaksin yang pertama, dan vaksin kedua sudah mencapai 51%. Dalam jangka waktu berapa lama, Dok? Ya, dari mulai kita mungkin awal tahun kan ya. Awal tahun kita mulai vaksin ada, kita udah langsung bergerak ya. Ini artinya sudah 10 bulan ya dok ya? Iya. Kurang lebih. Ya, 10 bulan. Iya, nanti akan dicapai target 70% atau herd immunity itu 70% warga atau tercapai targetnya itu untuk vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua dalam jangka waktu berapa lama dok? Jadi target wali kota inginkan bahwa tadi saya katakan vaksin pertama kan sudah mencapai 75,9%. Diharapkan Oktober ini 80%, kemudian nanti November 90%, kalau kita harapkan Desember 100%. Nah memang ini untuk kita inginkan juga akan ke vaksin kedua, tapi bersyukur artinya herd immunity kan 70% minimal ya, bisa vaksin kedua itu. Nah, berarti kan sasarannya ada. Itu yang bersyukurnya Tangsel ini sasarannya. Hanya khawatir kalau vaksin pertamanya di bawah 70%. Nah, tapi kalau udah ini melampaui udah 75, hampir 76%, artinya kan sasaran ada. Nah, sekarang vaksin kedua 50%, tinggal kita tingkatkan lagi 20%. Jadi itu kriteria herd immunity. Boleh ditambah juga kan pasti ada juga yang penyintas-penyintas. Nah, jadi sebetulnya herd immunity itu kan yang sudah terbentuk imunitas yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 ya, baik yang kena vaksin atau kena virus itu sendiri, penyintas maupun yang sudah divaksin. Ya, diharapkan vaksin yang kedua, Mbak. Sampai sejauh ini adakah kendalanya, Dok? Sebetulnya kendalanya kalau dari awal kita lihat kan ada 3. Pertama adalah ya ketersediaan vaksin, kemudian kita berhadapan juga dengan pemahaman masyarakat. Ya, beredarnya begitu dahsyatnya karena memang ini sesuatu yang baru. Kemudian juga masalah fokus penanganan, ya khususnya tenaga kesehatan di Tangerang Selatan, karena waktu itu kan juga kita berhadapan dengan melonjaknya kasus COVID. Nah, sehingga di Tangerang Selatan ini sudah diurai, jadi harus ada fokus masing-masing tugas, karena kita ketahui bahwa yang punya wilayah kerja kesehatan itu yang paling kecil kan puskesmas. Sementara kalau puskesmas itu dilibatkan vaksinasi 3T ya, kita kena tracking, testing, dan treatment, ya. Apalagi nanti ada yang positif harus merujuk dan sebagainya. Nah, ini dari awal kita sudah diskusikan untuk kita membagi tugas gitu. Jadi puskesmas yang lebih dikonsenkan di dalam bagaimana vaksinasi. Nah, kemudian pemerintah Kota Tangerang Selatan itu sudah juga Bapak Wali Kota ini dengan jajarannya, dengan Satgasnya melibatkan juga kemitraan dengan beberapa komunitas selain yang dari pusat ya, yang dari pusat itu kan jelas itu TNI Polri ya, dengan berbagai pasukannya lah. Kemudian komunitas-komunitas yang ada dengan sejarah resources-nya itu baik itu sarana ibadah yang ada ya, maksudnya bukan tempat ibadahnya tapi komunitasnya baik Islam, Kristen maupun Hindu atau Buddha atau Konghucu pun kita libatkan. Dan juga beberapa komunitas pengembang-pengembang yang memang punya kemampuan itu kita libatkan dari awal. Dan bersyukur saat ini Tangsel sudah mencapai di atas 70% vaksin pertama. Ini 70% dari herd immunity yang ingin dicapai begitu ya. Sementara herd immunity ini kan 70%. Berarti maksudnya 70% daripada 70% ini. Begitu kan ya dok ya? Nah inilah yang
Sebetulnya kalau secara keseluruhan penduduk Tangsel ini kan 1,5 juta ya. Ya. Tadi target keseluruhannya kan ini yang 12 tahun ke atas. Mhm. Nah, memang yang di bawah 12 tahun ke atas kan belum ada edaran ya dari WHO maupun Balai POM bagaimana masalah vaksinasi. Jadi kita kejar target yang 12 tahun ke atas yang 1,070,000-an. Nah, jadi kita 1.070.000 harapkan ribuan. ini Jadi kalau bisa artinya 100. yang sudah tercapai saat ini 70% dari 1.070.000-an itu ya, Ya, Dok? betul. Mhm. Nah ini kalau sejauh ini pembagian pembagian tugasnya itu, Dokter Suhara mohon maaf itu, mungkin ada gadget yang dekat dengan, Oh, iya ya. gadgetnya Dokter Suhara itu mohon dijauhkan sedikit Ya, supaya tidak feedback ya. suaranya. Iya Dok, ini kalau, dari pembagian tugasnya ini seperti apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan areanya kah atau berdasarkan jumlahnya atau berdasarkan mungkin setiap pembagian, pekerjaannya atau seperti apa Dok? Ya, sebetulnya ya dari awal kan kita mengacu kepada sistem KTP ya, KTP Tangsel. Hmm. Tapi sebetulnya kan COVID tidak mengenal KTP sebetulnya kan gitu. Nah, mengenal satu wilayah kerja sebetulnya. Karena di Tangsel pasti banyak juga warga yang bukan Tangsel gitu. Oke, Jadi, baik. Jadi kalau nah ini, untuk PMI ini sendiri di wilayah mana saja, Dok, pembagiannya? nah kalau PMI sekarang dilibatkan kan awalnya lebih kepada preventif, promotif ya artinya penyemprotan, kemudian sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang dilibatkan di dalam vaksinasi. Mhm. Nah, jadi ini lebih kepada alternatif kalau posisi PMI sebetulnya. Jadi PMI sebagai alternatif dan sekarang kami mendapat satu vaksin Sinovac ya. Nah, Alternatif ini maksudnya perbantuan saja begitu ya, Dok, ya? oh bukan, jadi masyarakat bisa memilih gitu. Hmm. Karena yang rutin kan sudah ada, baik Puskesmas, TNI Polri ya, kemudian ada beberapa juga komunitas itu kan sudah menjadi sentra vaksin yang memang udah rutin. Ya, ya. Nah, PMI masuk di dalam alternatif itu begini. Contoh Sinovac 2. Sinovac 2 ini kan yang keduanya dosisnya banyak. Nah, Sinovac sekarang udah jarang dan sulit ya, karena sekarang ada beberapa jenis yang vaksin yang baru. Mhm. Nah, mereka kan sulit nih mencari vaksin kedua Sinovac, gitu Pak. Nah, di PMI ada. Nah, jadi PMI juga tidak mengacu hanya KTP Tangsel yang pertama. Yang kedua, ini yang sedang kita coba jalin komunikasi dan teknisnya, itu bagaimana karena ada dua sasaran yang masih jauh, yaitu pelajar dan juga usia lanjut, Pak. Nah, ini door to door atau bagaimana? Khususnya pelajar kan PMI punya pasukan KSR ya, dengan PMR itu apakah kita bisa masuk untuk bisa ya istilah ke sekolah-sekolah begitu. Mhm. Nah, ini yang nanti akan memposisikan hal tersebut, Mbak. Baik, kalau animo dari masyarakat sendiri seperti apa, Dok? Karena kalau kita ingat saat ini kan sebenarnya jumlah dari kasus atau penderita COVID-19 jauh menurun. Nah, ini apakah berpengaruh terhadap animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi? Nah, inilah yang memang kita khawatirkan ya, karena merasa COVID sudah selesai begitu. Nah, ini yang ada kelihatan dampak secara tidak langsung ya. Karena sekarang antusias untuk vaksinasi kelihatan kok sasaran masih ada, tapi kok kurang antusias seperti awal-awal gitu, Mbak. Mhm. Nah, oleh karena itu saya setuju ini mengembangkan door to door ya. Door to door sehingga tinggal bagaimana data ini by name by address itu ya kan datang dari RT, RW dan kelurahan ya. Yang di Tangsel sudah punya satuan tugas Satgas sampai RT bahkan. Nah, kalau punya data itu kan kita bisa olah nanti. Bisa olah oleh Puskesmas, nah tinggal Puskesmas bagaimana? Apakah mau memfungsikan kami tim dari PMI atau Polres atau TNI atau tim dari dinas sendiri dengan pasukan Puskesmas. Nah, ini strategi ini yang akan nanti langkah selanjutnya kita akan lakukan. Baik, tentunya nanti akan ada strategi-strategi, kemudian juga tentunya di dalam melakukan atau melaksanakan strategi ini juga ada kendala-kendalanya. Nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Dok. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali usai jeda.